Trump menuding pembelian minyak Rusia oleh India turut mendanai perang Presiden Vladimir Putin di Ukraina. Namun pemerintah India menilai langkah Amerika tersebut tidak adil, tidak berdasar, dan tidak masuk akal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memberlakukan kenaikan tarif impor barang asal India menjadi 50% dan tarif yang berlaku mulai Rabu 27 Agustus 2025 tersebut menggandakan bea masuk sebelumnya sebesar 25% terhadap ekspor India. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memberlakukan kenaikan tarif impor barang asal India menjadi 50% untuk menghukum New Delhi atas pembelian minyak Rusia. Tarif tersebut mulai berlaku pada Rabu 27 Agustus 2025 waktu Washington, menggandakan bea masuk sebelumnya sebesar 25% terhadap ekspor India. Trump menuding pembelian minyak Rusia oleh India turut mendanai perang Presiden Vladimir Putin di Ukraina. Namun pemerintah India menilai langkah Amerika tersebut tidak adil, tidak berdasar, dan tidak masuk akal. Kenaikan tarif ini diperkirakan menekan perdagangan India dengan Amerika yang menjadi pasar ekspor terbesarnya, sekaligus menggerus daya saing produk India dibandingkan dengan rival seperti China dan Vietnam. Kondisi tersebut juga memunculkan pertanyaan terkait ambisi Perdana Menteri Narendra Modi menjadikan India sebagai pusat manufaktur global. Beberapa sektor utama dikecualikan dari tarif ini seperti ekspor elektronik dan ekspor farmasi juga tidak terdampak. Kebijakan mendadak tersebut mengejutkan pejabat India, terlebih setelah berbulan-bulan kedua negara melakukan pembicaraan perdagangan. Pihak Amerika sebelumnya mengeluhkan tarif tinggi dan kebijakan proteksionis India, khususnya di sektor pertanian dan produk susu. Sementara itu, rencana perundingan putaran ke-6 antara kedua negara yang semula dijadwalkan 25 hingga 29 Agustus juga ditunda, sehingga memunculkan keraguan apakah kesepakatan dagang dapat tercapai tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Kontraksi laba industri China turun dengan laju yang lebih lambat pada bulan Juli 2025 yang menandakan upaya pemerintah untuk menekan kelebihan kapasitas mulai meredakan tekanan dari ketatnya persaingan produsen. Berdasarkan data Biro Statistik Nasional, laba industri susut 1,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan penurunan ini merupakan yang paling kecil sejak tren kontraksi dimulai pada bulan Mei. Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Juli 2025, laba industri menyusut 1,7%, lebih baik dibandingkan dengan kontraksi 1,8% pada semester pertama. Sektor manufaktur mencatat kinerja lebih kuat dengan laba melonjak 6,8% pada bulan Juli setelah hanya tumbuh 1,4% pada Juni. Produsen bahan baku, baja, dan penyuling minyak bahkan berhasil berbalik dari rugi menjadi untung pada bulan tersebut. Meski demikian, margin laba masih tertekan akibat permintaan domestik yang melemah. Ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut mencatat pelemahan luas pada bulan Juli dengan inflasi konsumen jatuh ke level 0 dan pertumbuhan penjualan retail yang melambat. Ya, pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street bergerak positif pada perdagangan di hari Rabu dengan indeks S&P 500 yang mencetak rekor penutupan tertinggi baru menjelang laporan keuangan Nvidia dan menjadi sorotan utama pada pekan ini. Dan pada penutupan perdagangan di hari Rabu, indeks S&P 500 ditutup naik 0,24% menjadi 6.481, indeks Nasdaq Composite menguat 0,21% ke level 21.590 dan indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 0,32% ke level 45.565. Sementara itu dari Eropa, indeks saham utama Eropa Stoxx 600 menguat tipis pada hari Rabu setelah mengalami tekanan jual tajam sehari sebelumnya. Kenaikan ini terjadi di tengah kewaspadaan investor terhadap ketidakstabilan politik di Perancis dan penantian laporan keuangan Nvidia. Dan indeks Stoxx 600 ditutup naik 0,1% ke level 554,76. Sementara DAX Jerman melemah 0,44% ke level 24.046 dan FTSE 100 Inggris melemah 0,11% ke level 9.255. Tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Mas Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia TBK. Selamat pagi Mas Reza. Ya, halo selamat pagi Mas Vicky, selamat pagi adik channel. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus, Mas Reza. Semoga kita sehat selalu, Mas. Baik, Mas Reza, kalau kita bahas kemudian sedikit mengenai tema kita di pagi hari ini terkait dengan IPO anak usaha MDK yang diproyeksikan menjadi yang terbesar di tahun 2025. Em, Analisis Anda terkait dengan hal ini seperti apa, Mas Reza? Ya, oke, oke, terima kasih. Di awal ini memang kita belum belum bisa banyak berkomentar ya Mas ya, gitu. Artinya gini, artinya kan yang kita lihat ini kan baru rencana, IPO dari anak usaha MDK tersebut gitu. Nah, yang bisa pasar dan juga kita cermati itu adalah seperti apa potensi-potensi yang terdapat di, anak usaha tersebut gitu. Terus kemudian seperti apa katakanlah, karena ini berkaitan dengan, mineral, maka seberapa besar, cadangan mereka yang miliki, terus kemudian, seperti apa pangsa pasar yang mereka sasar gitu. Jadi baru sebatas informasi tersebut gitu. Jadi, Hmm, apakah ke depan nantinya IPO ini akan, ramai atau seberapa besar penyerapannya itu memang belum saat ini memang belum belum bisa, kita, berkomentar lebih banyak Mas, gitu. baik, baik. Karena Tapi memang belum IPO, informasinya juga belum tersebar luas begitu ya. Tapi ya, berdasarkan tapi ini informasi, memang tapi kalau kita baca di sejumlah media kan, ini nantinya akan digadang-gadang menjadi IPO yang, besar juga kan gitu loh. ya. Ya artinya kan, kalau kita berkaca dari sebelumnya mungkin pernah ada Brand, pernah ada Sedida, kemudian, sebelumnya lagi pernah ada, GoTo yang melakukan IPO dengan jumlah yang cukup besar. Ya kalaupun ini nanti memang, katakanlah relatif bisa memenuhi ekspektasi kita, maka itu pun juga akan menjadi, berita positif juga buat, pasar modal kita kan gitu, Hmm. terutama untuk peningkatan market cap, emiten kita kan. Baik, walaupun memang informasinya terbatas, tapi anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA yang mengelola proyek emas Pani di Gorontalo dikabarkan akan menggelar penawaran umum saham perdana atau IPO, dan IPO anak usaha ini akan dilakukan di bulan September 2025 dan ini digadang-gadang menjadi yang terbesar di tahun 2025 begitu. Tapi kalau kita bicara mengenai proyek Pani yang dikelola oleh PT Merdeka Gold Resources dan juga anak-anak perusahaannya, di mana MDK ini merupakan pemegang saham mayoritas mereka Gold Resources, dan ini juga terdapat sebuah pengaruh dari informasi ini terhadap pergerakan saham MDKA di penutupan perdagangan kemarin, Mas Reza, yang kemudian menguat signifikan. Terkait dengan MDKA sendiri, apa yang bisa dianalisis sebetulnya sambil kemudian menunggu apakah betul-betul dilaksanakan IPO anak usahanya, apa yang bisa direkomendasikan untuk MDKA, Mas Reza? Iya, kalau kita lihat dari, apa ya, dari pergerakan MDK itu sendiri ya, gitu memang, dengan adanya berita positif ini kan tentu akan, apa ya, boleh dikatakan meningkatkan value dari perusahaan gitu. Nah ini yang mungkin membuat pergerakan saham dari MDK itu, cenderung mengalami, peningkatan gitu. Nah pelaku pasar tentu yang menjadi pertanyaan kan adalah, apakah MDK masih bisa kita, lakukan pembelian atau katakanlah masih bisa di-hold bagi yang punya atau seperti apa gitu kan. Kalau dari sisi pemberitaan okelah ini masih berita positif di mana, ini bisa meningkatkan, value, dari MDK itu sendiri. Nah, kalau dari, perspektif, teknikal memang pergerakan dari MDK ini sudah mengalami, peningkatan yang, cukup, signifikan ya apalagi kalau kita tarik, dari pergerakan MDK di bulan April yang saat itu masih bergerak di harga 1.200-an, kemudian sekarang sudah bergerak, di level, 2.300-an, bahkan sempat menyentuh level, tertingginya di 2.670 di bulan Juli kemarin. Maka, sebenarnya masih ada potensi untuk, peningkatan, MDKA gitu loh. Dengan posisi, saat ini yang, apa, berdasarkan penutupan kemarin ya di level 2390 sebenarnya masih ada potensi untuk, peningkatan menuju ke level, 2450 hingga 2500 untuk target, terdekatnya, Mas.